ada di Minecraft. Yang pertama, apakah Minecraft mencuri ide game dari Infiniminer? Ada yang bilang Minecraft itu adalah game yang dicuri dari Infiniminer. Minecraft menghasilkan miliaran dolar, sedangkan Infiniminer nggak menghasilkan duit sepeser pun. Di game Infiniminer ada yang namanya mining, menghancurkan tanah, melompat dengan trampolin, menghancurkan blok dengan TNT, banyak material-material seperti gold dan diamond. Darah akan berkurang jika jatuh dari ketinggian, ada lava, ada tangga, ada diorit, dan bisa jatuh ke bawah kalau strike mining. Tapi menurutku sih, game Minecraft bukan mencuri, hanya terinspirasi dari Infiniminer. Karena kalau kalian lihat-lihat, di dalam Infiniminer ada banyak karakter ataupun peran yang bisa kalian pilih. Ada juga tembakan untuk menyusun blok, detonator jarak jauh, dan lain-lain. Jadi menurutku mungkin Notch hanya mengambil beberapa inspirasi seperti mining, adanya dirt, lava, dan material-material yang bisa didapetin di dalam cave atau goa. Kalau menurut kalian gimana? Yang kedua, apakah Minecraft adalah game setelah kiamat? Coba kalian bayangin, saat kalian membuat dunia baru, pasti kalian tidak melihat satupun manusia kan? Kalian hanya melihat zombie, skeleton, creeper, dan makhluk hidup lain. Kenapa bisa ada zombie, tapi manusia malah nggak ada? Kalau kalian tahu, zombie itu kan berasal dari manusia yang terinfeksi virus. Nah, tapi sekarang malah nggak ada manusianya. Padahal zombinya banyak sekali yang bangkit. Ataupun kenapa juga ada skeleton? Dari mana tulangnya berasal? Ya nggak sih? Saat versi awal-awal Minecraft, ada kan yang namanya human yang lari-larian, Rana, cewek cantik yang pernah ada di Minecraft, Steve yang pakai baju biru, ataupun Black Steve yang punya kulit coklat. Tapi semenjak adanya Nether, yaitu di Java Edition Alpha 1.2, nggak ada lagi yang namanya manusia. Apakah seluruh manusia di Minecraft yang sebelumnya ada pada masuk neraka? Atau kenapa? Tulis pendapat kalian di komen ya. Yang ketiga, Diamond Tool sangat tidak berguna. Kalian pernah ngecek nggak sih kalau damage dari Diamond Sword sama kayak Wooden Axe? Sampah! Dan ini hasil aku nguji coba. Diamond Sword membutuhkan waktu 2 detik dan 3 hit untuk membunuh zombie. Sedangkan Wooden Axe butuh waktu 4 detik dan 3 hit juga untuk membunuh zombie. Jadi cuma 2 kali lebih cepat saja. Masuk akal nggak sih? Coba kalian bayangin, kalian beli pedang diamond mahal-mahal dari sebuah toko, tapi ternyata saat diuji coba, kekuatannya cuma 2 kali lipat dari kapak yang dibuat dari kayu. Aneh banget kan? Yang keempat, villager sebenarnya adalah orang pintar yang pura-pura bodoh. Oke guys, kalau semisal kalian melihat villager seperti ini, mereka itu terlihat selalu berjalan bukan di dirt path, atau bukan di jalannya. Selalu buka tutup pintu nggak jelas, bolak-balik nggak jelas, dan suka mojok di ujung ruangan. Kamu ngapain? Tapi sekarang mari kita coba di spectator mode. Apakah mereka akan menjadi pintar? Oke, ini hasilnya. Menurut kalian, mereka sama saja atau menjadi lebih pintar? Yang kelima, kata sebagian orang, game Minecraft itu bisa mendengarkan omongan player. Jadi kalau kita lagi pengen iron, pasti ketemu iron. Kalau kita pengen diamond, pasti ketemu diamond. Oke, aku coba dulu ya. Oke guys, aku berharap pertama dapat iron ya. Jadi langsung aja kita ucapin kata-katanya I want iron ya. I want iron, I want iron, I want iron, I want iron, I want iron. Enggak nemu guys, enggak nemu sama sekali guys. Sampai bedrock guys, enggak guys, hoax guys, hoax. Yang keenam, suara mob vote glow squid dimanipulasi. Ya, mungkin banyak banget yang kesel dengan adanya glow squid. Itu semua adalah ulah Dream. Jadi Dream waktu itu di Twitter bilang kalau ia bakal memfallback fans dia yang memvote glow squid. Dan akhirnya glow squid lah yang menang. Tapi masalahnya setelah itu, Dream nggak ngefollow semua orang yang memvote glow squid itu. Ya mungkin cuma beberapa doang sih. Ya parah banget sih ya Dream ya. Yang ketujuh, Nether versus Overworld. Kalian pernah mikirin nggak sih, dari mana piglin berasal? Dari mana zombified piglin berasal? Ada yang bilang bahwa piglin adalah babi yang bermutasi karena terkena radiasi mematikan, kemudian menyerang para villager dan membuat peperangan besar. Tapi untungnya Iron Golem mampu menghajar mereka, sehingga para piglin pada lari ke Nether dan mengumpulkan tenaga perang baru di Nether.
Alasan teori ini adalah karena jika kalian melihat Bastion Remnant, bentuknya itu seperti sebuah benteng pertahanan yang berisi banyak pasukan-pasukan perang, yaitu Piglin Brood. Dan ada lagi yang memperkuat teori ini, yaitu adanya trailer game baru Minecraft, Minecraft Legends, yang artinya legenda Minecraft. Di dalam trailer itu, ada banyak sekali piglin yang ingin menyerang overworld, dan di situ zombie, skeleton, dan mob-mob overworld berkumpul menjadi satu untuk menghalau serangan itu. Dan akhirnya terjadi peperangan besar. Nyambung banget nggak sih teori ini dengan trailer game baru Minecraft? Ya. Suka makanan berkolesterol tinggi? Sariwangi mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Baru, Soclean Lantai Fine Fragrance, wangi mewah hingga 8 jam. Wingscare. Yang kedelapan, apakah sebenarnya netherrack terbuat dari daging manusia? Kalau kalian perhatikan detail dari netherrack, mungkin kalian mengira bentuknya sama seperti lava. Tapi kalau kalian lihat di sini, merah-merah yang ada di bagian lava berbeda dengan yang ada di netherrack. Dan nama asli dari netherrack adalah bloodstone, darah yang membatu atau mengeras. Kalau kalian lihat tekstur dari netherrack dan cobblestone, itu hampir sama loh. Jadi menurut kalian, apakah netherrack itu sebenarnya berasal dari darah manusia terdahulu yang mengeras dan membatu? Yang kesembilan, file rahasia yang ada di nether. Jika kalian tahu di 1.16 ada penambahan Warp Forest. Dan katanya di dalam folder Warp Forest ada file bernama warpforest.help. Dan Warp Forest identik dengan Enderman. Jadi ada yang menyangkut pautkan suara ambience di Warp Forest ada yang mirip seperti suara Enderman yang sedang teriak meminta tolong. Dan katanya juga ada suara ketawa menyeramkan di Warp Forest. Tapi menurutku ini bukan suara ketawa aneh-aneh sih. Cuman suara witch yang di slow motion dan diberi efek reverb. Kalau menurut kalian gimana? Yang ke-10, siapa sebenarnya Wandering Trader? Apakah Wandering Trader adalah villager yang sebenarnya sangat-sangat pintar tapi tidak disukai oleh para villager? Dan karena kepintarannya, mereka para Wandering Trader selalu mendapatkan pekerjaan. Sehingga banyak dari para villager yang akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Jadi para villager iri dan mengasingkan para Wandering Trader. Dan karena diasingkan, para Wandering Trader jadi tidak mempunyai apa-apa dan tidak punya pekerjaan juga. Sehingga mereka mulai menjual barang-barang sampah yang ia temukan di jalan untuk bertahan hidup. Ini teoriku sih. Kira-kira kalian punya teori lain gak nih? Kepintaran Wandering Trader juga sudah terbukti dengan mereka yang selalu meminum Invisibility Potion saat malam hari, meminum susu saat pagi hari, bisa menjinakkan lelama, dan lain-lain. Oke guys, jadi itulah dia teori yang udah aku coba pecahkan, dan mungkin ada yang gak setuju, ada juga yang setuju. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa like-nya. Udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.